Halo, malam ini aku akan menakutimu. Oh, 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 oh. Belum-belum kita sudah takut-takutan. Enggak, malam hari ini kita nggak bakalan takut-takutan, ya. Malah justru malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas terkait apa saja yang ditakutkan oleh Anda semuanya yang mungkin baru pertama kali akan menjalani profesi menjadi seorang Master of Ceremony. Nah, ketakutan-ketakutan apa saja yang biasanya kita alami ketika kita akan mengawali karir menjadi seorang Master of Ceremony atau MC? Ini dia penjelasannya. Halo, sahabat sekitar Komunikasi Kita Channel. Ketemu lagi. Ada Dharma Wijaya yang malam hari ini akan mencoba berbagi pengalaman tentang ketakutan-ketakutan apa saja sih yang biasanya kita hadapi ketika kita ingin mengawali karir menjadi seorang Master of Ceremony. Ya, tonton terus sampai habis channel ini. Jangan lupa untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat dan juga bisa berkembang. Bagi yang belum, ayo dong. Ada bisa subscribe, like, dan juga komen di channel ini. Oke? Nah, ketakutan yang pertama, yang ini sangat umum dirasakan oleh kita semuanya ketika kita akan mengawali karir menjadi seorang Master of Ceremony atau MC. Apa ya kira-kira? Ketakutan yang pertama adalah pasti kita takut melakukan sebuah kesalahan, ya kan? Itu pasti. Dulu Dharma Wijaya juga pernah mengalami hal seperti itu. Takut inilah, takut itulah. Iya kalau nanti bahasanya benar, kalau salah. Iya nanti kalau urutan acaranya benar, kalau salah. Iya nanti kalau misalnya penyebutan nama atau gelarnya benar, kalau salah gimana? Nah, ketakutan-ketakutan itu yang dulu ada di benak Dharma Wijaya ketika pertama kali ingin mengawali karir menjadi seorang MC gitu kan. Nah, nggak sebentar ketakutan-ketakutan itu lama banget hilangnya, ya kan? Ya kalau bagi saya sih ketakutan-ketakutan itu wajar gitu kan karena kita akan memulai satu hal yang memang mungkin belum pernah kita coba. Nah, ibaratnya gini, kita mau berkendara ke sebuah tempat yang memang kita belum pernah mengunjungi atau belum pernah kita jamah sebelumnya, tentu pasti ada ketakutan-ketakutan. Nanti kalau misalnya jalannya nggak enak, nanti kalau misalnya turunan curam, kemudian nanti kalau misalnya di situ ada apa. Nah, pasti timbul spekulasi-spekulasi yang ada di pikiran kita. Tapi hal itu sekali lagi, itu adalah manusiawi dan semua orang pasti mengalami hal itu. Jadi untuk Anda yang memang kali ini sedang ingin memulai karir menjadi seorang MC atau Master of Ceremony dan Anda merasakan hal itu, tenang. Saya juga dulu merasakan seperti itu, ya. Tapi jangan sampai ketakutan-ketakutan itu justru membuat Anda untuk berhenti mencoba, ya. Karena apa? Karena menjadi seorang MC, menjadi seorang Master of Ceremony, nonsen, nggak mungkin kalau Anda tidak pernah mencoba, gitu kan. Bahkan harus mencoba berulang-ulang, mencoba berulang-ulang, nanti ketakutan-ketakutan itu tentunya akan hilang dengan sendirinya. Dengan jam terbang kita yang sudah tinggi, dengan perform kita yang sudah semakin padat, sudah semakin sering, ketakutan-ketakutan itu nanti akan memudar dengan sendirinya, ya. Yang kedua, ketakutan orang atau audiens menilai kita, ya kan? Kadang-kadang mungkin kalau menurut kita bagus, misalnya dari segi penampilan, kita sudah berpenampilan sekeren mungkin, sebaik mungkin, tetapi kita masih takut ketika iya kalau ini disukai oleh audiens, kalau enggak, gitu kan? Penilaian audiens seperti apa gitu kan, atau mungkin gaya bahasa kita, ya kan, ini kira-kira audiens suka enggak, kemudian gestur kita, ya kan,
kalau bahasa Jawa, solah bowo atau olah tubuh kita seperti apa, body language kita seperti apa. Apakah ini disukai oleh, audiens? Jangan-jangan mereka nggak suka, gitu kan. Atau mungkin ketika kita melemparkan sedikit, ice breaking kepada mereka, apakah mereka suka? Nah, ketakutan-ketakutan ini yang juga jadi, bumerang untuk kita kalau misalnya kita tidak pintar-pintar untuk, meminimalisir ketakutan-ketakutan ini ya. Takut nanti penilaian audiens seperti apa. Makanya belajar, belajar, dan juga berlatih. Kemampuan kita harus kita keluarkan semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa harus kita keluarkan semaksimal mungkin untuk menjadi seorang Master of Ceremony atau MC. Penilaian ya wajar. Setiap orang itu pasti memiliki kriteria dan juga penilaiannya sendiri-sendiri ya. Jangan takut. Jangan pernah menghindari atau menjauhi penilaian dari orang lain. Karena apa? Karena itu masukan untuk Anda. Masukan yang baik kita terima, ya kan? Kritik yang baik kita terima. Kemudian kita terapkan apa yang menjadi kekurangan kita, gitu kan? Kalau orang Jawa bilang, wong Jawa itu ora iso ndelok getoke dhewe. Nah, itu artinya apa? Artinya yang bisa melihat tengkuk kita itu adalah orang lain, bukan kita sendiri. Kita nggak bisa melihat tengkuk kita, orang lain yang bisa melihat tengkuk kita. Artinya bahwa orang lain yang bisa menilai kita, gitu. Jadi perbanyak masukan dari orang lain, dengarkan masukan itu ya. Ketika bisa Anda, mengakomodir semua masukan-masukan itu, kemudian itu menjadi sebuah senjata yang sangat luar biasa untuk Anda, percaya, Anda akan menjadi seorang MC yang terlatih, menjadi seorang MC yang kuat mental, ya. Jadi jangan sampai bagaimana penilaian audiens itu menjadi ketakutan Anda, tetapi justru sebaliknya, jadikan itu sebagai kekuatan, jadikan itu sebagai koreksi diri untuk, bisa menjadi lebih baik, untuk, perform ke depannya, dan kita juga, bisa menentukan apa yang harus kita lakukan ke depan untuk, kualitas atau untuk penambahan, materi yang akan kita sajikan untuk audiens, ya. Yang ketiga, ketakutan kalau misalnya kita gagal me-manage waktu. Itu yang biasanya atau yang pernah saya rasakan ketika pertama kali atau awal sekali saya menekuni dunia MC atau Master of Ceremony. Bagaimana ketika kita gagal mengelola waktu? Ya, tentu akan ada komplain dari sini, komplain dari situ, gitu kan. Misalnya yang paling sering adalah ketika momen, sambutan. Padahal di dalam rundown kita, sambutan hanya diberikan alokasi waktu sebanyak 5 menit. Tapi ternyata narasumbernya memberikan sambutan itu bisa lebih dari 5 menit. Nah, kita harus pintar-pintar mensiasati ketika hal ini terjadi, ya kan? Yang pertama mungkin kita bisa mensiasati dengan cara mengkode narasumber, ya kan? Atau mungkin setelah narasumber itu selesai sambutan atau selesai berpidato di luar atau melebihi batas waktu yang ditentukan, artinya kita harus memangkas waktu untuk kita memberikan ice breaking atau kita memberikan kata-kata atau kalimat kepada audiens, itu yang harus kita pangkas, gitu. Paham ya? Jadi, ketakutan untuk kegagalan mengelola waktu sebagai seorang pembawa acara atau MC atau Master of Ceremony itu hal yang biasa. Karena apa? Karena ya memang tugas kita adalah seperti itu. Jangan sampai waktu yang sudah ditentukan dengan pelaksanaannya ini akan berbeda, ya kan? Artinya pelaksanaannya akan lebih lama dan ini akan berdampak atau ini akan menimbulkan multi efek yang sangat luar biasa, ya kan? Mungkin kalau itu di gedung tentu akan kena cas.
penambahan waktu sewa gedung, kan gitu. Kalau misalnya itu ada tamu banyak, kemudian di situ ada acara makan-makan, ketika waktunya tadinya 1 jam menjadi 1,5 jam, otomatis dalam waktu setengah jam ini pasti akan ada penambahan anggaran untuk makan. Nah, misalnya seperti itu, ya. Jadi, Anda bisa me-manage hal itu, Anda bisa pintar-pintar mengotak-atik waktu, ya. Tapi yang pasti, walaupun waktu yang diberikan kepada narasumber, itu mungkin sangat terbatas, tapi bagaimana cara kita untuk membuat, narasumber itu menjadi nyaman, ya kan. Tetap nyaman, tetap cool, ya kan. Kita sampaikan kalau misalnya memang, waktunya sudah melebihi dengan yang ditentukan, kita berikan kode atau kita sampaikan, dengan kalau bahasa kita ya, dengan halus ya kan, tanpa sadar bahwa narasumber kita tegur gitu, padahal kita menegur dia. Nah itu, ini yang kadang-kadang perlu perlu dipelajari dan juga perlu jam terbang tinggi untuk bisa, melaksanakan itu ya. Nah selanjutnya, yang keempat nih, ketakutan terhadap respon audiens. Pernah nggak ketika kita, memberikan salam nih, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Krik krik krik, sepi gitu kan, nggak ada sautan apapun gitu kan, hanya satu 2 orang yang, apa namanya, yang, menjawab salam kita. Rasanya kayak gimana gitu kan. Atau mungkin ketika kita menyampaikan, sesuatu gitu kan, atau misalnya, "Hadirin yang berbahagia, izinkan saya di kesempatan kali ini akan mengantarkan Anda menapaki acara demi acara." Nah, ketika kita menyampaikan itu, ternyata audiens itu pada ngobrol sendiri, tidak memperhatikan kita, ya kan. Nah, situasi itu yang kadang-kadang, menjadi ketakutan kita ketika kita akan mengawali karir menjadi seorang master of ceremony atau MC. Jangan-jangan nanti aku nggak diperhatikan, gitu kan. Atau mungkin, jangan-jangan aku kurang menarik bagi audiens, gitu kan. Atau mungkin gini, ada ketakutan kalau, wah kalau misalnya MC-nya dia karena dia belum pernah nge-MC, pasti jelek. Nah itu, jangan sampai pemikiran-pemikiran ini terus menghantui Anda. Yang pasti, lakukan yang terbaik, performa yang terbaik Anda itu nanti akan dinilai oleh audiens, itu. Nah selanjutnya, yang kelima ini adalah ketika kita menjadi seorang MC gitu kan. Kadang-kadang ada audiens yang, menanyakan sesuatu, atau request sesuatu, atau titip pesan sesuatu gitu kan, kepada MC biasanya sering seperti itu. Nah, ada ketakutan ketika kita pertama kali menjadi seorang MC, ketakutan kita adalah tidak dapat mengakomodir apa keinginan dari audiens. Nah, misalnya seperti itu. Jadi misalnya nih, kadang-kadang ada, panitia atau mungkin audiens yang membisiki kita bahwa, "Mas atau Mbak, tolong dong untuk mobil dengan plat nomor ini, tolong diminta, bergeser sebentar," gitu kan, "karena mobil di belakangnya mau keluar," kan gitu. Nah, tetapi karena, situasi yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian ini menjadi blank. Artinya blank, kita lupa gitu kan. Kita lupa tidak apa namanya, tidak menginformasikan itu kayak gitu. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini yang kadang, sering saya rasakan ketika awal-awal menjadi seorang, MC. Atau kalau misalnya, eee, MC di acara nikahan gitu kan. Nah, pasti biasanya kan ada hiburannya. Nah, kita mengakomodir permintaan lagu ya kan, yang ingin menyumbang lagu gitu kan. Kita harus mengakomodir, mereka dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai tamu ini kecewa kan gitu. Nah, ketakutan-ketakutan ini yang memang kadang, banyak sekali,
berseliweran di pikiran, apa iya ya aku bisa mengakomodir permintaan mereka? Apa iya ya aku bisa menjawab semua keinginan mereka, gitu kan? Tapi itu wajar. Yang pasti Anda bisa mengendalikan diri, ya. Bagaimana ketika hal itu terjadi Anda bisa segera mencari solusi apa yang sebaiknya Anda lakukan, ya. Nah, yang terakhir dan yang terpenting adalah ketakutan kita untuk mencoba. Itu yang sangat fatal, ya. Jadi ketakutan kita untuk mencoba, kira-kira iya mau mencoba atau enggak ya? Kalau mencoba, nanti kalau seperti ini gitu kan. Nah, itu ketakutan yang sangat fatal. Kapan kita tahu kalau ternyata kita ada potensi menjadi seorang MC yang baik gitu kan, tanpa kita mencobanya, ya kan? Makanya dari ketakutan-ketakutan dari 1 sampai 5, ketakutan yang paling besar, ketakutan yang paling utama adalah ketakutan yang terakhir, yaitu ketakutan untuk mencoba. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran ketakutan-ketakutan apa yang akan Anda alami sesuai dengan apa yang saya rasakan juga pada waktu itu, mungkin ini juga akan bisa memberikan gambaran, oh ternyata besok ketika aku akan mengawali karir menjadi seorang Master of Ceremony atau MC, pasti akan merasakan kondisi yang seperti ini. Itu. Jadi intinya bahwa ketakutan-ketakutan itu sebaiknya Anda akomodir dengan baik, ya kan? Anda bisa meminimalisir ketakutan-ketakutan itu dengan cara mencoba, dengan cara Anda meningkatkan jam terbang Anda, dengan cara Anda berlatih, dengan cara Anda mencari referensi, dengan cara Anda menggali informasi yang sedalam-dalamnya, sehingga apa yang Anda kuasai ini justru nanti akan bisa membantu Anda untuk menghadapi ketakutan-ketakutan yang timbul di dalam pikiran Anda. Jangan lupa sekali lagi, Anda bisa subscribe sekarang juga di seputar komunikasi kita channel. Terima kasih dan semoga bermanfaat menjadi seorang MC yang sangat luar biasa. Dah.